Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan mempelajari penggunaan Microsoft Word. Di sini kita menggunakan Microsoft Word versi 2019 dan operating system Windows 10 yang sudah sedikit kita modifikasi. Ada sedikit perbedaan dari Windows 10 versi standar, salah satunya di area Task Manager. Untuk versi ini Task Manager ada di sini ya posisinya. Sedangkan yang versi standar dia ada di area bawah. Ya, di area bawah, tapi kurang lebih fungsi dan tampilannya hampir sama ya. Kita langsung masuk saja ke cara penggunaan Microsoft Word-nya. Untuk masuk ke Microsoft Word, apabila di desktop kalian sudah ada software atau tools yang seperti ini, kita bisa langsung klik 2 kali. Atau bisa juga dengan klik kanan, lalu kita pilih Open. Maka otomatis akan langsung masuk ke Microsoft Word-nya. Ya. Cara yang kedua, kita bisa pilih di taskbar ini. Apabila ada tersemat di sini taskbarnya, kita bisa klik 1 kali saja, maka otomatis langsung masuk ke Microsoft Word. Dan cara yang ketiga, kita bisa klik menu Start ini, lalu kita cari Word ya, atau bisa kita ketik Word. Nah, lalu kita masuk ke Microsoft Word-nya ya. Ini untuk tampilan 2019 langsung masuk ke menu Home seperti ini. Apabila versi lawas atau versi sebelumnya, begitu kita buka Microsoft Word, biasanya langsung masuk ke blank dokumen ya, dokumen yang kosong dan langsung masuk ke halaman utamanya. Ke menu utamanya ya. Tapi untuk 2019 kita ditampilkan oleh tampilan seperti ini terlebih dahulu. Kita cek dulu ke akun ya. Nah, ini akun adalah untuk mengetahui produk Office yang kita gunakan original atau tidak. Nah, apabila di sini terdapat produk activate, tandanya ini produk sudah aktif dan sudah menggunakan lisensi yang original resmi dari Office-nya. Disarankan kita menggunakan aplikasi yang original ya, tidak lagi menggunakan yang bajakan. Apabila tidak mempunyai akses atau belum bisa menggunakan original, bisa menggunakan WPS, LibreOffice dan yang lainnya, karena fungsinya hampir sama ya. Yang selanjutnya di sini ada menu email yang sudah terkoneksi ya, email Microsoft, dan juga terkoneksi ke OneDrive ya, media penyimpanan di Microsoft-nya. Nah, kita langsung saja ke menu Open. Nah, jadi ketika kita mau membuka file di versi ini, kita bisa buka file secara online ya. Apabila terhubung ke internet, maka dia langsung connect nih ke OneDrive-nya. Jadi kalau kalian menyimpan file di OneDrive, apabila tidak membawa laptop dan mau menggunakan laptop orang lain ketika kita berpergian kemanapun, cukup login saja ke email kalian, maka akan langsung masuk nih dokumen-dokumen yang kalian simpan. Jadi biasanya lebih disarankan untuk menyimpan secara online ya di OneDrive. Tapi apabila kalian terbiasa menyimpan di komputer, bisa pilih menu Browse ya. Di sini, nah di Browse ini lalu kita pilih tempat file yang sudah kita buat di mana, misalnya di sini. Nah, misalnya yang ini bisa kita klik 2 kali di sini atau klik menu Open. Otomatis akan terbuka ke file yang kita inginkan. Kita lanjut ke menu Home ya. Nah, di menu Home ini ada Recent. Di sini adalah file yang terakhir kalian buka ya. Di sini biasanya yang paling baru ada di atas ya. Tapi apabila kalian sering membuka file, bisa juga di-pin ya, di-pin di sini atau ditandai di sini. Nah, dijadikan favorit di sini nih. Misalnya kita materi belajar Microsoft Word ini sering kalian buka, sering kalian lihat. Tapi kalau misalnya nanti banyak file juga yang terbuka, maka akan ke bawah. Biar lebih jelasnya bisa di-pin di sini ya. Klik kanan di sini lalu pilih yang menu ini, pin to list ya. Maka biasanya di sini akan muncul ya, pin tulis seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada menu-menu ini ya, kita langsung masuk ke new aja. Di sini ada blank dokumen. Apabila kalian ingin menggunakan dokumen yang baru dengan kertas yang kosong, bisa langsung klik yang blank dokumen ini. Tapi apabila kalian ingin menggunakan template, khusus di 2019 ini sudah ada template-nya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan CV, misalnya membuat CV, bisa menggunakan yang ini, langsung tinggal ganti foto dan nama-namanya, atau membuat menu seperti ini bisa, ada template-nya macam-macam ya. Ini contoh education juga ada. Nah, ini template-templatenya banyak sekali, bisa kita pilih dan bisa kita edit ya. Seperti itu. Kita langsung masuk saja ke blank dokumen.
Nah, ini tampilan awal untuk versi 2019 ketika kita membuka blank dokumen atau dokumen yang kosong ya. Untuk versi sebelumnya begitu dibuka langsung masuk ke menu ini ya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang penggunaan Microsoft Word, kita harus tahu dulu nama-nama atau bagian-bagian apa saja yang penting ada di dalam tampilan utama ini. Kita langsung buka saja ke sini. Di sini ada nama-namanya. Ini ya, sudah kita tandai di sini. Ada Quick Access Toolbar, ada Menu Bar, ada Tools, ada Group, ada gabungan dari ini dinamakan Ribbon, ada Dokumen atau Title Bar ya di sini, ada Windows Menu, ada Scroll Bar, ada Halaman Kerja atau Worksheet, ini ada Ruler, ya di sini juga sama, ada Status Bar, ada View Button dan Zoom Menu. Kita langsung bahas satu persatu. Ini Quick Access Toolbar, yang atas ini namanya Quick Access Toolbar. Di sini ada menu kecil atau icon kecil. Apabila kita klik di sini, ada yang terchecklist dan ada yang tidak. Ya. Jadi untuk menonaktifkannya kita tinggal matikan checklistnya. Seperti ini, maka ini akan hilang semua. Jadi kalian bisa menceklis apa saja yang kemungkinan penting untuk kalian tampilkan atau akses cepatnya ya. Bisa kita klik langsung di situ, misalnya save, misalnya print preview, misalnya undo dan juga redo. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kalian misalnya mau melihat print preview, kita langsung klik ini saja sekali, maka langsung otomatis masuk ke menu ini. Itu untuk Quick Access Toolbar. Yang selanjutnya di sini ada dokumen 1. Nah, ini nama file ya. Ini namanya adalah title bar. Title bar di sini akan muncul nama filenya. Apabila kita pertama kali membuat dokumen atau blank dokumen baru, biasanya otomatis Word menamai file tersebut dokumen 1. Tapi apabila kita contoh membuka file yang lain, materi ajar ini ya misalnya, nah maka namanya di sini materi belajar Microsoft Word. Itu tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya di sini ada juga yang namanya Windows Menu ya. Ini adalah Windows Menu. Untuk apa saja? Nah, yang ini untuk minimize ya, kita meng-hide dulu seperti itu. Lalu kita bisa buka lagi di sini. Ini untuk restore down ya. Restore down berarti mengecilkan seperti ini. Kita bisa atur misalkan hanya butuh segini, itu disesuaikan. Kalau mau dimaksimalkan lagi, klik yang ini lalu maximize ya. Dan ini untuk close ya, untuk mengeluarkan si software atau aplikasi ini, untuk keluar dari aplikasi ini. Di sini ada tampilan login emailnya ya, alamat emailnya di sini. Untuk versi sebelumnya belum ada karena belum bisa online. Yang selanjutnya di sini ada, nah ini namanya tab menu. Di sini ada tab menu atau menu bar juga biasanya. Lalu di sini ada yang paste, cut, copy, ini namanya tools ya. Ini toolsnya, dan di dalam tools ini gabungan dari tools-tools ini ada grupnya. Kayak ini clipboard, berarti ini grup dari clipboard, isinya ini. Grup dari font, isinya ini. Begitu misalnya tab menu insert misalnya. Nah, tab menu insert, grupnya page ada nih. Cover page, blank page, page break. Ini grup, ini toolsnya, dan ini tab menu. Gabungan dari 3 ini, 1, 2, 3, ya, satu rangkaian ini dinamakan ribbon, ya. Dinamakan ribbon. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada yang namanya ruler, ya. Ruler, ya, untuk melihat batas margin di sini ada ruler, ya. Apabila rulernya ingin dihilangkan, kita bisa klik menu view. Lalu di sini ada ruler ini, checklistnya kita matikan. Jadi apabila kalian mencari rulersnya tidak ada, cara memunculkannya kita ke view, lalu kita klik menu rule ini ya, ruler. Nah, maka akan muncul. Ini ruler. Yang tengah ini namanya worksheet ya, atau halaman kerja. Ini worksheetnya. Lalu yang ini bisa kita klik di sini, ini namanya scroll bar. Lalu yang bawahnya ini ada zoom ya, namanya zoom menu. Untuk zoom menu ini untuk men-zoom dan meminimize ya. Seperti ini contohnya, kita klik yang minus maka akan jadi kecil tampilannya. Apabila kita ingin memperbesar, kita bisa tambahkan atau bisa kita drag seperti ini. Bisa juga kita klik menu ini, menu tulisan 209%-nya misalnya, kita bisa atur mau 100% atau berapa, atau kita mau sesuaikan misalnya 120. Lalu kita pilih OK. Nah, ini fungsinya untuk zoom in, zoom out ya. Lalu sebelahnya ini ada view button ya, untuk menampilkan tampilannya. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, tampilannya seperti ini contohnya. Lalu kita bisa pilih yang tengah, tampilan normal standar gini, dan bisa yang seperti ini juga. Ada beberapa versi. Oke, baik.
Lalu di sebelahnya ya ada lagi di sini namanya status bar ya. Di sini ada tag 1, off 1. Nah, ini namanya status bar. Di sini menandakan page 1 of 1. Berarti ini hanya ada satu halaman dari satu halaman. Jadi kalau kita sudah menuliskan atau membuat file ini sampai 100 halaman, biasa di sini 1 of 100 ya. Kita ada di halaman 20 dari 100, maka 20 of 100. Dan di sini ada tulisan juga 160 words. Di sini tandanya file yang ada ini kata ada 160 words ya. Apabila ada spasi itu ditandakan 1. Ini 1 titik berarti ditandakan 1 words. Spasi quick, spasi akses itu dikatakan 1 words ya. Per ininya, per itemnya 1 words. Maka kita tidak perlu menghitung manual karena sudah ada di sini ya. Dan deteksi bahasanya otomatis terlihat juga di sini. Itu untuk tampilan utama ya. Ada quick access toolbar, ada title bar, ada Windows menu. Di sini ada ribbon terdiri dari menu bar, ada tools, ada group, ada ruler, scroll bar, halaman kerja atau worksheet, view button, di sini ada zoom menu, dan ada status bar. Setelah kita mengenal lebih dalam isi dari tampilan-tampilan Microsoft Word, kita akan langsung masuk ke menu utamanya ya. Contoh kita buat blank dokumen tadi. Oke, ini dokumen 2 contohnya yang keduanya. Nah, di sini pertama kali kita memulai Microsoft Word, kita harus tahu lebih dulu, kita akan menggunakan kertas ukuran apa. Hal yang terpenting dalam penggunaan Microsoft Word, yang pertama adalah kita atur kertasnya yang mau kita print atau kita sajikan atau kita buat itu kertas ukuran apa. Jangan sampai kita memilih kertas F4, tapi ngeprint menggunakan A4. Itu kertasnya lebih kecil, jadi otomatis file atau isinya akan terpotong ya. Jadi kita harus tahu dulu jenis kertasnya itu apa. Bagaimana cara mengatur kertas? Cara atur kertas. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik menu layout. Nah, di sini kita klik menu layout. Lalu di sini ada size. Kita pilih size. Lalu kita pilih kertas ukuran berapa. Misalnya kita pilih A4. Nah, ini otomatis kertasnya berubah menjadi A4. Seperti ini ya, tampilan kertasnya. A4 itu lebih pendek biasanya. Lalu, apabila kita ingin menggunakan kertas F4 misalnya, kita bisa pilih layout, sama ya langkahnya layout, lalu kita pilih size. Nah, berhubung di sini tidak ada F4, ya, atau mungkin kalian ketika ingin membuat kertasnya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kalian bisa pilih setelah size itu more paper size ya. Di sini kita pilih more paper size. Nah, di area sini kita langsung ketik saja nih, ubah width dan weight-nya. Width ya ke sampingnya, lebar ini untuk F4 itu sama ukurannya 21 cm ya, lebar ke sampingnya. Tapi untuk tingginya itu berbeda. Kita bisa lakukan manual seperti ini ya. Atau kita bisa blok lalu kita ketik 33 ya. Untuk F4 itu 21 kali 33. Setelah ini kita bisa langsung oke saja. Nah, otomatis dia akan mengubah kertasnya menjadi ukuran F4. Oke, yang selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui kertas yang digunakan kertas ukuran apa, F4, kita harus tahu juga posisi kertasnya apakah portrait atau landscape. Cara mengaturnya seperti apa? Atur posisi kertas. Kita bisa klik layout, lalu klik orientation, lalu kita pilih portrait atau landscape. Misal kita mau buat landscape. Nah, dia akan miring seperti ini. Tapi kalau kalian menginginkan yang portrait, bisa kita kembalikan lagi orientasinya ke portrait. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya lagi yang harus kita atur adalah margin. Margin ini adalah posisi kita menulis dari mana. Nah, ini ditandai dengan rulers ya. Ini posisi menandainya dari sini, ya ada yang dari sini, ya berakhir di sini. Yang atas juga ada, yang bawah juga ada. Caranya seperti apa? Untuk mengatur margin, kita bisa klik layout, lalu kita pilih margin. Nah, ini ada margin. Ini ada ukuran yang normal, yang narrow, segala macam ya. Biasanya apabila pembuatan skripsi atau makalah ya tugas-tugas lainnya, biasanya akan ada margin tersendiri. Contoh, kita klik di sini custom margin ya. Setelah kita klik margin, lalu kita custom margin. Di sini akan muncul nih top ya. Topnya itu berapa? Posisi atasnya itu berapa? Jarak dari sini ke tulisan. Lalu ada left ya dari kiri, bottom yang dari bawah, dan right dari kanan. Misalkan di sini posisinya topnya itu 3 misalnya ya. Atau kita pakai 1,5 deh ya. 1 pakai koma ya, koma 5 misalnya. Topnya 1,5.
Terus bawahnya kita mau leftnya ya, kirinya kita mau pakai 2,5 misalnya. Oke, silahkan 2,5. Lalu yang bottomnya, yang bawah kita misalkan mau pakai 1,5 juga misalnya. 1,5 misalnya ya. Lalu yang selanjutnya right ya, yang ke kanannya misalnya mau pakai 2,5 juga. Misalnya seperti ini ya. Langsung saja apabila sudah seperti ini, kita bisa pilih OK. Nah, ini otomatis marginnya sudah terubah ya. Ini yang tadinya 2,5 sekarang berubah menjadi 1 ya, 1 cm. Ini 2,5, ini 2,5, dan bawahnya juga hanya 1 cm ya. Seperti itu ya. Sebetulnya bisa juga mengatur margin itu dengan cara manual, tapi kurang presisi ya. Kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Kita arahkan ke sini sampai muncul panah kiri dan kanan. Kita tekan, lalu kita geser ke sini. Nah, ini tandanya marginnya 0 nih kalau sampai sini. Ya. Kalau di sini 1 cm dan seterusnya. Misalnya kita sudah terlanjur melakukan aksi ini ya. Kesalahan lah ibaratnya. Aduh salah nih. Bagaimana cara mengembalikannya? Ada tombol di sini namanya tombol undo ya, atau untuk mengembalikan ke langkah sebelumnya. Bisa klik di sini undo, maka akan kembali ke normal lagi seperti tadi. Atau bisa juga kita tekan di sini Ctrl Z. Tekan di keyboard Ctrl Z, sama saja fungsinya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, misalnya mau kembali lagi, tinggal Ctrl Z atau tekan menu undo sini. Tapi apabila ternyata, ternyata yang tadi tidak salah, yang tadi ternyata benar, mau dibuat marginnya 0. Kalau kalian ingin maju ke depan atau mengembalikan ke depan, itu bisa menu yang sebelahnya ini. Ini namanya redo ya. Nah, maka akan kembali ke seperti ini. Atau bisa juga menggunakan keyboard Ctrl Y, Ctrl Y. Dia akan seperti ini. Sebelum kita membahas materi Microsoft Word lebih dalam lagi, kita akan belajar cara menyimpan file atau dokumen Microsoft Word yang sudah kita buat. Di sini ada menu Save dan ada menu Save As. Untuk mengetahui perbedaannya, kita langsung praktekkan menggunakan blank dokumen. Ya. Pada dokumen yang baru ini, misal kita sudah bekerja sampai 5 lembar misalnya ya. Apabila kita sudah yakin dan ingin menyimpan file ini, kita bisa pilih menu File. Di sini masih belum ada perbedaan antara Save atau Save As ya. Di sini kita masih boleh menggunakan Save, boleh menggunakan Save As, karena kita belum pernah menyimpan sebelumnya. Untuk Microsoft Word versi 2019, apabila terhubung internet, kita bisa menyimpan di OneDrive ya. Caranya misal kita klik 2 kali di sini. Nah, ini sudah langsung masuk ke OneDrive-nya ya. Lalu kita bisa ketik nama filenya. Lalu ini bisa kita pilih jenis dokumennya, lalu kita klik tombol Save. Tapi di sini kita akan menyimpan di komputer atau di laptop dulu ya. Kita pilih menu Browse untuk menyimpan di komputer. Lalu kita bisa pilih kita akan menyimpan file ini di mana. Misalkan saya pilih di Drive E, lalu kita masuk ke File Word di dalam folder ini ya. Kita berikan nama misalnya materi 1. Nah, lalu kita bisa pilih nih. Apabila kita menggunakan Microsoft Word yang dokumen ini, filenya adalah .docx ya. Apabila kita memilih yang versi 97/2003, maka filenya format .doc. Jadi kalau kalian ingin menyimpan dan membuka file ini di Windows versi lama, Windows versi 2003 misalnya, kita pilih yang ini ya. Tapi kita akan contoh praktekkan menggunakan Word dokumen saja ya. Kita sudah selesai, namanya sudah ada, nama dokumen, jenis dokumennya sudah, kita sudah tahu nyimpannya di mana, kita bisa klik menu Save. Nah, di sini sudah otomatis tersimpan ya. Nama filenya menjadi materi 1 ya. Kita close ya, kita close aplikasinya. Lalu kita buka, kita bisa buka dengan cara membuka menu ini ya, menu File Manager. Lalu kita cari tadi filenya di sini. Nah, ini materi 1, kita bisa buka, klik 2 kali, otomatis terbuka file yang sudah kita kerjakan. Kita sudah mengerjakan sampai sini. Lalu misalnya kita ingin melanjutkan pekerjaan kita nih. Dari 5 misalnya sampai 6, sampai 7. Misalnya sampai sini ya. Tadi kita hanya sampai 5, sekarang kita sudah menambah sampai 7. Bagaimana kita ingin memperbarui atau menyimpan file terakhir ini? Kita bisa klik saja menu yang di sini ya, di Quick Access Toolbar, atau bisa juga dengan menekan Ctrl S pada keyboard,
Atau bisa juga kita lari ke menu File, lalu kita pilih menu Save. Apabila kita melakukan langkah tadi, tandanya yang awalnya tadi hanya 5, karena kita perbarui sampai 7, maka yang akan tersimpan itu sampai 7. File yang materi 1 itu akan terperbarui menjadi seperti ini tampilannya. Contoh kita close, kita buka kembali filenya. Nah, dia tersimpan sampai 7. Lalu kita misalnya lanjut lagi sampai 8, sampai 9, sampai 10 misalnya ya. Tapi kita lupa nih, tidak tekan Ctrl S, tidak klik ini, tidak pilih menu save ini. Kita lupa nih setelah kita kerja sampai 10, lalu kita close nih tidak sengaja. Nah, maka akan ada warning box seperti ini. Ya. Bila kita pilih save, maka lembar kerja terakhir kan kita kerja sampai 10, maka yang tersimpan di materi 1 itu sampai 10. Tapi kalau kita milih don't save, karena awal tadi kita cuma sampai 7, begitu kita pilih don't save, maka sampai 7 hasil terakhirnya, karena kita tidak simpan dulu filenya. Kita contoh ya, kita pilih don't save. Begitu kita buka lagi filenya, maka hanya sampai 7, karena kita tadi lupa menekan tombol save. Dan pas di sini pun kita close ya, tadi ketika kita tambah sampai 10. Oke, lalu kita close di sini dan kita tidak menekan tombol save, hanya don't save ya. Maka ini tidak tersave. Apabila kita mau meng-cancel nih nggak jadi, ibaratnya nggak jadi, kita mau masih melanjutkan, kita bisa pilih cancel ya, dan kita bisa melanjutkan. Itu untuk menu save ya. Nah, yang kedua, ketika kita misalnya menambahkan, tadi kita hanya bekerja sampai 7 ya, atau kita tambah lagi sampai 11 misalnya. Sampai sini ya. Ini nama filenya materi 1. Apabila kita ingin menyimpan lagi, tapi dengan nama yang berbeda, nah di sini kita pilihnya save as. Jadi ketika kita pilih save as, maka kita akan diminta untuk menyimpan dokumen dengan nama yang lain ya, dengan nama yang lain. Misalkan kita ganti menjadi nama materi 2 ya. Begitu kita simpan ya, kita close dulu misalnya ya. Nah, ini akan ada 2 file nih, ada materi 1 dan ada materi 2 ya. Jadi yang terakhir kali kita simpan, yang kita save as adalah materi 2. Nah, karena yang terakhir tadi kita kerja sampai nomor 11 ya, karena kita kerja sampai nomor 11, maka yang tersimpan di materi 2 di file baru sampai 11. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Untuk file yang materi 1, kita buka, nah ini hanya sampai 7. Kenapa? Karena kita pada saat tadi menambah sampai 11, kita tidak menekan tombol save ya, tapi kita menekan tombol save as. Jadi yang tersimpan yang di save as itu yang materi 2 tadi yang terperbarui, sedangkan ini tidak terperbarui karena kita tidak menekan tombol save dulu ya. Tapi kalau misalnya di sini kita menyimpan sampai misalkan sampai 8, sampai 9, misalnya sampai 9, sampai 10 misalnya. Lalu kita klik dulu menu save. Nah, seperti ini, maka akan terperbarui materi 1 ini sampai 10. Lalu kita misalkan bisa klik lagi save as, dan buat materi 3 misalnya, itu sama, yang materi 1 akan sampai 10 karena yang terakhir kita kerjakan segini ya, dan materi 3 juga sama ketika kita buat file baru dengan nama materi 3 sampai 10 juga, karena menu save atau save as ini akan menyimpan hasil kerja terakhir. Hasil kerjanya sampai sini. Jadi kalau kita misalkan kurangin hasil kerjanya, misalkan kita hapus sampai sini ya. Sampai sini nih. Lalu kita klik save ya. Kita pilih menu save. Maka begitu kita close, yang tadinya sudah sampai 10 karena kita sudah perbarui, begitu dibuka materi 1, hasilnya sampai 5 karena kita yang terakhir tampilan kerja terakhirnya di worksheet terakhirnya sampai 5 gitu ya. Jadi itulah tadi perbedaan antara save ya, menyimpan dengan memperbarui hasil kerja terakhir di file yang ada di sini, dan yang kedua adalah save as, menyimpan lembar kerja dengan nama file yang baru ya. Seperti itu pembahasan save dan save as.